Oke, kali ini gue bakal bahas salah satu serial TV yang ini bukan genre gue banget sebenarnya, dan gue juga udah lupa terakhir nonton genre yang kayak gini-gini tuh kapan. Jadi ini akan bahas soal cinta. Enggak, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Oke, serial TV yang bakal gue bahas kali ini adalah Modern Love. Jadi ini original series dari Prime Video dari Amazon, dan gue pun baru subscribe juga karena gue nungguin The Boys season 2 sebenarnya. Cuma sambil nunggu The Boys, ya gue coba nonton dulu lah beberapa series yang menurut gue menarik. Kenapa gue memutuskan nonton ini? Karena gue lihat ini tuh konsepnya menarik, antologi. Jadi seperti kita tahu antologi itu kumpulan cerita yang tidak saling berhubungan. Jadi bisa lu tonton dari episode manapun. Dan satu episode juga cuma 30 menitan, jadi gak cukup makan banyak waktu. Dan gue punya prinsip bahwa episode yang 30 menitan itu cukup ideal. Pasti isinya bakal singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Tidak ada drama-drama yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi gue akhirnya mencoba nonton, dan sekali-sekali juga biar hati gue gak sekeras baju armornya Wonder Woman lah. Biar ada lunak-lunak dikit, biar gue tau lah cinta tuh bentuknya juga sebenarnya banyak gitu. Dan dari series ini gue pun menyadarinya gitu. Oke, langsung saja kita ke trailernya ya. Nah, ini originalnya Amazon. Jadi dia tuh ada 8 episode. 8 episode, dan ini tuh merupakan kumpulan dari cerita nyata penduduk-penduduk New York, dan diadaptasi dari salah satu rubrik di New York Times gitu. Jadi kayak mungkin di situ kayak ada kolom atau ada bagian di New York Times yang untuk curhatan para pembacanya gitu tentang kisah cinta. Dan di sini ada 8 kisah cinta, bisa kita lihat, dan juga ada 8 episode. Jadi cukup banyak yang nanti yang bakal bisa kita lihat. Dan favorit gue tuh ada 3 episode sebenarnya. Episode 2, 3, dan 8. Sebenarnya gak relate banget sama kehidupan gue, cuma gue suka aja gitu. Ternyata kisah cinta yang kayak gitu tuh ada gitu, nyata. Dan gue sebenarnya nonton ini semua gue pakai logika, jadi gak sebaper itu. Dan gue cuman pengen tahu aja sih. Paling respon gue tuh saat nonton kayak, oh ternyata ada tuh bentuk cinta yang kayak gini, gitu aja sih. Nah, ini salah satu episode favorit gue, episode 3 yang mainin Tante Anne Hathaway. Jadi cukup seru gitu. Dan ini tentang bipolar girl, cewek yang punya bukan penyakit sih, cewek yang punya bipolar gitu. Jadi dia bagaimana dia mengatasi itu, apalagi tentang kisah cintanya gitu. Karena bipolarnya cukup ekstrim yang dia rasakan gitu. Jadi kayak misal hari ini lu jadi pribadi yang cheerful, yang friendly, yang bener-bener cewek ideal lah, yang talkative, yang ya bener-bener kalau PDKT itu ya nyambung aja tektokannya gitu, ngobrolnya. Sedangkan kalau bipolar lagi kambuh, dia bakal jadi cewek yang 360 derajat berbeda, yang bener-bener dingin, bener-bener pendiam, bener-bener gak mau keluar rumah, maunya di kasur aja gitu. Dan itu sangat bermasalah atau sangat mengganggu kisah cintanya si Mbak Hathaway ini. Nama karakternya Lexi. Jadi sangat mempengaruhi itu karena nggak semua cowok pun tahu dia punya penyakit bipolar gitu. Bahkan nggak ada yang tahu dia punya penyakit bipolar karena dia nggak pernah cerita ke siapapun. Jadi saat lu lagi PDKT, hari ini lu ngerasa dia cewek yang ideal, cocok buat lu, tapi besoknya dia tuh dihubungin susah, ditelepon susah, diajak keluar gak mau gitu. Jadi seolah-olah seakan si Lexi ini suka PHP gitu, padahal dia punya penyakit bipolar gitu. Jadi gak semua orang tahu, dan nanti dia bakal menyelesaikan konfliknya seperti apa, bakal diceritain di series ini. Jadi series ini benar-benar ngasih ngeliat gua bahwa bentuk cinta itu banyak sebenarnya, dan cinta itu universal, gak cuma sekedar pasangan cowok cewek jadi suami istri, pasangan pacaran gitu, nggak cuman itu aja. Nah, lu lihat juga di sini castnya cukup kelas ya. Jadi ini salah satu faktor yang membuat gua tertarik buat nonton. Dan banyak juga karakter-karakter yang menurut gua kuat banget gitu. Karakternya dan sifat-sifatnya juga. Ini juga salah satu. Ini episode pertama, jadi itu tentang ada gadis yang merantau ke New York, terus dia tinggal di apartemen. Di apartemennya ada seorang doorman gitu, dan mereka punya hubungan yang spesial gitu. Tapi bayangin spesialnya jangan kayak FTV dan sinetron yang cringe gitu ya, tapi bener-bener bakal ngebuka mata lu lah tentang bahwa bentuk cinta tuh nggak sereceh itu gitu. Yang gue suka juga jokes-jokesnya.
kayak ini. You alright? She hit me in my penis. I didn't mean to hit him in the penis. I meant to hit him in the balls. Jadi di setiap episode itu ada selipan-selipan jokes yang ringan dan bisa diterima lah gitu. Jadi nggak ngebosenin juga gitu. Love is trust. Nah ini episode favorit gue. Berikutnya episode kedua. Episode kedua ini intinya tentang orang-orang di masa lalu kita. Intinya cinta-cinta yang belum kelar gitulah, CLBK-an. Di sini bakal dikasih lihat bahwa ada satu orang yang dulu sempat deket sama seorang perempuan, udah jadian, dan tiba-tiba mereka putus karena suatu hal. Habis itu beberapa tahun kemudian mereka udah saling punya pasangan, bahkan si ceweknya udah tunangan. Udah tunangan sama mantannya juga yang lain kalau gua nggak salah. Jadi mereka masih saling mikirin, mereka masih saling suka, apalagi si cowok masih suka mikirin si cewek ini, padahal dia juga udah ganti-ganti pacar. Dan suatu saat mereka ketemu gitu, karena ini kan ceritanya tentang penduduk-penduduk New York ya, jadi universe-nya ya dan background tempatnya juga ya di New York aja gitu, dan pasti bakal bisa saling ketemu juga kemungkinannya kan. Dan ternyata mereka ketemu papasan di jalan, dan si cowok ini makin kayak kayaknya gue harus ngasih tahu si cewek ini deh bahwa gue masih sayang gitu. At least gue mencoba gitu. Akhirnya dia ngasih tahu dan boom, terjadilah sesuatu. Nanti nonton aja sendiri gitu. I don't love him. Dan di sini sangat membuka mata gue di episode 2 tadi. Bahwa anything could happen. Mau lu udah nikah, mau lu udah tunangan, mau lu udah punya anak, mau lu udah ngerasa cocok banget sama si doi, tapi ya anything could happen gitu. Bahkan nanti juga di episode 2 ada cerita yang bahwa lu tuh udah nikah, udah punya anak, tapi masih aja lu ngerasa bahwa si pasangan lu itu bukan soulmate lu gitu, bahwa pasangan lu itu, atau masih aja lu sering terganggu dan dibayang-bayangi oleh orang-orang di masa lalu yang menurut lu soulmate gue tuh bukan pasangan gue yang sekarang deh, gitu-gitu sih. Oh, you're staying in New York? She's staying with us. Is that okay? Ada juga pasangan yang mau ngadopsi bayi, dia ngadopsi dari orang lain. So glad you've told me. Nah ini yang bipolar tadi. Explain so Nah ini much. episode berikutnya yang favorit gue. Nah ini episode berikutnya yang gue suka, episode 8. Tentang seorang seorang wanita yang udah tua umurnya, ketemu dengan seorang pria juga udah seumuran lah, yang udah lama meninggal oleh istrinya gitu, dan mereka berdua ketemu di event lari gitu. Dan ternyata di sini membuka mata gue juga bahwa setua apapun kita nanti, ya rasa cinta yang kita rasakan bakal sama juga dengan saat kita masih muda gitu. Kayak sakit hatinya, terus rasa sayangnya, PDKT-nya itu masih sama gitu. Jadi yang sebelumnya gue pikir bahwa makin tua nanti kayaknya kita bakal makin kebal deh sama rasa-rasa cinta, rasa sayang yang cringe yang saat kita muda tuh kita rasakan gitu. Ternyata enggak. Di episode ini dijelasin dan dikasih lihat lah perjalanannya gitu. Surely there's someone out there. Suka banget gue karena satu episode cuman bentar, setengah jaman. Bahkan yang gak kerasa tiba-tiba habis aja gitu. Tapi isinya padat, jelas, dan gak bertele-tele gitu loh. Oke, jadi buat lo yang mau nonton, buat lo yang pengen tahu bentuk cinta itu sebanyak apa sih gitu, ini cocok banget. Dan ya mungkin ini akan sangat lebih cocok kalau lo nonton bareng pasangan, bareng tunangan lo, bareng istri atau suami lo, terus bareng gebetan lo mungkin. Tapi buat yang jomblo gak apa-apa, ini jadi pembelajaran kalian gitu, biar nanti kalau punya pasangan atau punya relationship, ya biar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu aja sih. Ngeles aja sih gue. Oke, jadi plusnya ini buat gue tadi konsepnya menarik. Kenapa menarik? Karena dia antologi, dan di episode 8 itu ternyata itu ada scene-scene tambahan dari masing-masing episode yang di episodenya masing-masing itu nggak pernah ditampilin gitu. Jadi semacam kejutan-kejutan lah. Jadi misal kayak tadi di episode 3 yang bipolar, nanti di episode 8 bakal ada scene tentang episode 3 itu tapi dikit, dan itu bakal ngejelasin sebenarnya endingnya kayak gimana, terus awal mulanya kayak gimana, atau bahkan di tengah-tengah cerita tuh sebenarnya apa yang terjadi gitu. Tapi ditampilkannya, dikemasnya tuh bukan dengan yang cut scene per scene gitu, yang episode 1 nih ternyata endingnya gini,
lanjut ke episode 2 ternyata endingnya gini. Nggak gitu, dia benar-benar seamless gitu. Jadi nanti bakal kayak ada crossover gitu antar tiap karakter di masing-masing episodenya, dan bakal bagus lah pokoknya. Maksudnya unik aja gitu, gue baru nemuin gitu. Jadi mungkin buat lo yang pengen baperan, pengen melunakkan hati sedikit gitu, karena walaupun sebenarnya gue nonton ini ya penuh dengan logika ya, gue nggak ngebayangin kayak nanti kok gue kayak gini bakal gimana, terus kayak nggak sebaper itu sih gue, tapi tetap ngena aja di gue, tetap dapet aja, apalagi castnya yang kelas juga, yang pasti di setiap episode lo bakal nemuin aktor atau aktris yang menurut lo familiar gitu, kayaknya gue pernah lihat dia di film ini deh gitu, dan itu ngebuat juga jadi poin plus sih buat gue. Dan nanti ada satu penyanyi terkenal yang pasti kalian semua tahu lah, lagu-lagunya pun juga udah terkenal banget gitu, dan dia jadi cameo gitu di salah satu episode, walaupun scene-nya bentar tapi cukup ngagetin gue sih, kayak lah doi main di episode ini gitu ternyata. Dan itu juga satu jadi poin plus juga. Dan soundtracknya sih bagus-bagus semua lagunya, nggak semua sih, mayoritas gue suka sih, dan itu ada di Spotify juga, bisa kalian cek gitu. Minusnya mungkin ya bukan genre gue sih, jadi, dan gue gak ada pembanding juga tentang genre-genre yang kayak gini, jadi mungkin minusnya itu aja, karena gak mungkin juga ada action sih, ya gitulah pokoknya. Terus nilai dari gue sih mungkin ya, karena sekali lagi bukan genre gue kasih 8/10 aja sih. Sekali lagi kalian bisa tonton di Prime Video, jadi di subscribe aja, atau mungkin ada sumber-sumber lain bisa ditonton aja. Saran dari gue satu, walaupun antologi tapi nonton episode 8-nya terakhir aja. Jadi episode 1 sampai 7 boleh kalian acak tuh urutannya, terserah mau nonton dari yang mana. Tapi episode 8 kalau bisa sih terakhir aja, karena ada kejutan-kejutan yang mungkin nggak kalian temuin di masing-masing episodenya. Jadi buat kalian yang belum nonton, silakan nonton.